Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi, Magister Agama, selaku Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Yang kami hormati Ustadz Sapriyadi, Sarjana Syariah, sebagai narasumber pada kesempatan webinar kita malam ini. Webinar yang saya banggakan serta seluruh pihak yang terlibat di balik layar dalam penyelenggaraan webinar The Fact kita pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka ya Bapak Ibu walaupun hanya di dunia maya dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini yaitu webinar The Fact ke-16. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Suara saya bisa terdengar? Jelas, jelas, Bu. Baik, terima kasih. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep-konsep penting dalam budaya Bugis yang telah menjadi landasan kuat demi terciptanya harmoni dalam kehidupan beragama masyarakat Bugis itu sendiri, khususnya dalam konteks resolusi konflik. Semoga apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam dan solusi praktis untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan antar umat beragama. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu kita buka webinar The Fact ke-16 ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bapak Ibu yang Bismillah. saya hormati serta hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi pokok kita pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita dengarkan dan simak bersama pemaparan dari keynote speaker kita, Bapak Haji Dedi Satriadi, Magister Agama, yang beliau merupakan Kasubdit Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Keagamaan. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dan shalom juga buat kawan-kawan dari Kristen dan Katolik, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya buat semua hadirin, semua ibu, bapak, dan kawan-kawan semuanya yang hadir dalam depak yang ke-11 ya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul dan bisa bertemu lagi, mudah-mudahan belum ada yang bosan gitu ya. Eh, kita akan melihat siapa nih yang paling kuat bertahan dalam beberapa episode, dalam beberapa seri depak. Kita akan melihat, mudah-mudahan juga ya, yang paling penting sebenarnya kan dari perjumpaan ini ada yang bisa kita dapatkan. Ya setidaknya kita bisa mengetahui ternyata di Sulawesi Selatan itu ada banyak sekali hasanah tradisi ya. Nah, tradisi yang kemudian bisa kita gunakan sebagai perangkat, sebagai media untuk mengembangkan kohesi sosial, mengembangkan kerukunan, mempererat ikatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ada beberapa macam tradisi yang kemudian bisa kita gunakan untuk sebagai perangkat dan wasilah ini. Nah, seperti malam ini kita akan eh, menyimak pembahasan, menyimak paparan dari
Bang atau Dayang Sapriyadi ini ya. Sapriyadi terkait dengan filosofi sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingin gitu kan. Gitu maksudnya dengan sipaka lebih, sipaka tahu, sipaka ingin, termasuk juga dengan apa perjanjian Telum Pokoe yang konon itu dibuat atau mungkin ditandatangani pada tahun 1582. Ada beberapa prinsip-prinsip dan juga poin-poin yang mungkin bisa kita uji hari ini gitu ya. Apakah poin-poin perjanjian dan tradisi itu cukup kuat bertahan dan bisa tetap digunakan sebagai perangkat untuk memperkuat kohesi sosial dan kerukunan, ataukah ini harus sudah ada modifikasi dan revitalisasi dari perjanjian itu agar bisa 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 bertemu dengan kebutuhan zaman. Nah, itu saja. Mungkin sebagai pengantar tadi siang Mbak Dadur, saya jadi narasumber juga di acara di UIN Jakarta, bedah buku pedoman penanganan konflik dan penanganan aliran keagamaan. Jadi dari interaksi yang ada dalam diskusi itu kita kita bisa melihat sebenarnya, ya kami bisa melihat bahwa ya kita masih belum seragam tentang bagaimana sikap kita beragama dan menyikapi keberagaman dan keberagamaan gitu. Bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan sesama yang lain, dengan komunitas kelompok yang lain, dan bagaimana kita bisa menghidupkan diri kita sendiri dalam agama yang kita yakini gitu. Itu masih ada masih ada ya perbedaan-perbedaan dan dibutuhkan lagi dialog-dialog yang lebih luas lagi berkaitan dengan hal ini. Oke, langsung saja kita Sapri ini terkait dengan Sipaka Lebu, Sipaka Inge, Sipaka Logi dan Sipaka Inge. Terima kasih Ibu Zahia, terima kasih Daeng Sapriadi dan juga kawan-kawan semuanya. Tetap sehat, tetap semangat meskipun ya mungkin kalau di daerah tidak terlalu eh, terasa ya karena tidak ya kalau di pusat lumayan terasa ini efisiensi ini termasuk juga efeknya pada spa gitu. Terima kasih. Lanjutkan Ibu Zahia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mute, Bu Zahia. Baik, terima kasih Bapak Kasubdit. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kini saatnya kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang memang sangat berkompeten ya pada pembahasan kali ini. Namun sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan lebih dalam karena dibilang pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Nah, maka izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit lebih dalam tentang siapa sih narasumber kita pada malam hari ini. Beliau menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Bola. Bola ini Sulawesi Selatan ya, Ustadz? Ya, betul. Iya, Kecamatan Bola, Sulawesi Selatan. Beliau juga merupakan seorang pembina asrama Pondok Pesantren Al Junaidiyah Biru ya Ustadz ya. Di samping itu beliau juga adalah seorang pengajar atau guru bahasa Inggris. Nah, ternyata Kepala KUA juga ini ya punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Beliau juga merupakan guru bahasa Inggris pada MTS Al Junaidiyah Biru dan juga pada SMP dan SMA Islam atau Atirah Bone. Nah, di samping itu ternyata beliau juga punya banyak keahlian nih ternyata nih. Beliau juga mempunyai keahlian desain grafis dan public speaking. Nah, mungkin nanti kawan-kawan yang public speakingnya masih belum bagus, kita bisa sama-sama berguru nanti kepada Ustadz kita Sapriyadi ini. Baik hadirin, pada kesempatan kali ini Ustadz Sapriyadi Sarjana Syariah akan membahas lebih dalam mengenai filosofi Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge. Betul ya Ustadz penyebutannya Ustadz? Nanti tolong Betul, dikoreksi. betul, betul. Yang merupakan nilai-nilai luhur masyarakat Bugis dalam membangun keharmonisan beragama dan menghindari konflik.
Baiklah, untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kepada Ustadz Sapriyadi kami persilahkan untuk memulai pemaparan dan waktu yang kita berikan adalah 30 menit. Kami persilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas, jelas terdengar. Jelas, Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kasubdit BPKI, Pak Haji Dedi, terima kasih sudah memberikan kesempatan. Yang terhormat moderator dan seluruh hadirin yang bersama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur tak terhenti kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang pertama diberikan kepada saya untuk sharing terkait dengan filosofi sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka inge. Ini saya angkat mengikat harmoni beragama masyarakat Bugis Teluk Pocoy. Saya mulai dengan mengajak kepada kita semua untuk berjalan-jalan di tiga kabupaten yang disebut Teluk Pocoy. Itu Telu artinya tiga, Pocoy itu gundukan. Nah, ternyata pada malam hari ini saya akan membawa kita pada tiga kabupaten masyarakat Bugis. Yang pertama ada Bone, Sopeng, kemudian Wajo. Dalam historinya, tiga kabupaten ini secara historis diikat dengan sebuah perjanjian sebagaimana yang disebutkan tadi Pak Dedi terkait dengan perjanjian Teluk Pocoy, perjanjian kesepakatan bersama antara Kerajaan Bone, Kerajaan Wajo, dan Kerajaan Sopeng. Saya mengangkat tema Teluk Pocoy pada malam hari ini. Menurut saya ini menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan secara bersama. Ternyata ada hal-hal unik yang disampaikan dalam perjanjian ini jauh sebelum kita menikmati yang namanya kemerdekaan. Perjanjian Teluk Pocoy sendiri tahun 1500-an, sebagaimana yang saya kutip dalam buku Lontara Teluk Pocoy, Departemen Pendidikan. Di situ di salah satu bunyi aksaranya di 148, nomor 148, itu ketika terjadi perjanjian Teluk Pocoy, aksara lontaranya menyebutkan seperti ini. Tesia bicukeng nye, tesia cinannya ulawetasa patola malampe waramparang malapo. Di sini ternyata dalam perjanjian Teluk Pocoy itu kesepakatan bersama antara Kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng untuk tidak saling mengkhianati, tidak saling menginginkan emas murni kalung panjang harta benda yang banyak. Adalah perjanjian kokoh, namun pada tahun-tahun berikutnya perjanjian Teluk Pocoy ini ternyata karena Kerajaan Wajo bergabung dengan Kerajaan Gowatalo, maka
tersisalah sampai sekarang ini ada istilah Dua Bocoy. Jadi di Kabupaten Bone ada kecamatan Dua Bocoy sampai sekarang ini. Kemudian di Makassar ada tanda bahwa Wajo, di Makassar juga ada kecamatan, ada daerah yang disebut Wajo, kecamatan Wajo. Baik, terkait dengan yang saya angkat pada diskusi kita pada kali ini terkait dengan nilai filosofis sipakainge, sipakatau, sipakalebih, dan sipakainge. Sipakatau dan sipakalebih dan sipakainge adalah nilai luhur yang tertanam dalam tiga kerajaan ini, kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo, terkait dengan bagaimana sikap setiap individu untuk menampilkan diri bahwasanya Bugis Bone, Bugis Sopeng, Bugis Wajo ini menjadikan nilai sipakatau, sipakalebih, dan sipakaina. Kalau kita ingin mengurai secara detail satu persatu terkait dengan sipakatau, sipakalebih, dan sipakaina. Yang pertama, ini diutamakan yang pertama adalah sipakatau. Sipakatau itu kita lihat di ujung katanya adalah tahu, tahu. Bahasa Indonesianya adalah memanusiakan manusia. Akar kata tahu sendiri itu adalah eh, eh, tahu hampir seakar kata dengan kata tai. Di ujungnya berbeda antara u dengan i. Kalau tahu memanusiakan manusia, kalau tai tentu kita sudah paham secara bersama maknanya. Bahasa Indonesia dan bahasa Bugisnya sama. Jadi seorang manusia yang ketika ia mampu memanusiakan manusia, maka itulah manusia. Namun manusia tidak bersifat manusia, maka sama hubungannya, sama halnya dia ujungnya adalah i. Kemudian selanjutnya nilai kemanusiaan yang ditampilkan oleh masyarakat Bugis adalah memandang hal inilah yang menjadi patokan dasar untuk membangun harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Di mana nilai sepakatau ini menjadi nilai yang dibangun dalam masyarakat bahwa seorang itu harus memanusiakan manusia. Kemudian selanjutnya adalah sipakalebih. Nah, ini urutan antara sipakatau, sipakalebih, dan sipakaine ini adalah urutan yang runtut. Sipakatau setelah sipakatau itu tertanam, maka akan lahir yang namanya sipakalebih. Sipakalebih artinya adalah saling memuliakan, bahwasanya manusia itu mulia maka harus dimuliakan. Kemudian selanjutnya adalah sipaka inge. Nah, sipaka inge ini adalah setelah dua hal kita miliki, yaitu kita memanusiakan manusia dan kita menghargainya. Setelah itu penghargaan terhadap manusia dan menganggap memuliakannya, maka baru muncul yang namanya sipakainu, adalah saling mengingatkan satu sama lain. Inilah yang muncul, inilah yang menjadi dasar filosofi dalam membangun masyarakat harmoni di masyarakat Bugis. Kemudian ketika kita ingin menelusuri terkait dengan beberapa pepatah yang terkait dengan sipakatau sipakalebih, sangat lumrah kita dengar pepatah Bugis, rebah sipatokong, mali siparape, malilu sipakainu. Rebah sipatokong itu adalah ketika orang dalam keadaan terpuruk, maka sewajarnya adalah sifat tokong, saling membangun. Kemudian mali si parape, mali itu adalah bahasa Indonesianya hemuk. Dan si parape adalah saling menolong apa agar tidak hanyut. Kemudian malilu si pakaine, nah ini yang di ujung terakhir adalah si pakaine,
ketika seseorang lupa, maka si pakai saling mengingatkan. Eh, Selanjutnya, ketika terkait dengan kebetulan, ini pun kebetulan, kami di kantor urusan agama Kecamatan Bola dalam lingkup wilayah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya sebagai insan Kementerian Agama dalam membangun harmoni, menciptakan harmoni atau menjaga agar tatanan kehidupan kita sebagai agen resolusi konflik uh, uh, ketika ditelusuri ternyata kenapa juga saya link dengan Telung Poco ini, Kementerian Agama Kabupaten Muarjo sebelum tahun 1974, mohon maaf, sebelum 1978 adalah bergabung dalam 3 wilayah kewedanan antara kewedanan Bone, kewedanan Sopeng, dan kewedanan Wajo yang ternyata berpusat di Kabupaten Bone. Nah, dalam hal di Kecamatan Bona terkait dengan bagaimana membangun harmoni atau menciptakan harmoni, sering kami di kantor urusan agama membangun sebuah dialog, ruang dialog yang kami sebut dengan MCMB. Ini ada hubungannya dengan moderasi beragama. Morning Coffee Moderasi Beragama. Di sini kami bersama penyuluh dan staf membangun narasi-narasi, mendiskusikan beberapa narasi, beberapa isu yang menjadi ancaman tatanan harmoni yang terbangun di dalam masyarakat. Sebab di dalam masyarakat tersendiri, masyarakat Kecamatan Bola pada khususnya, karena saya berbicara skop Kecamatan Bola, adalah masyarakat yang terbangun atas perbedaan yang ada, perbedaan adat istiadat antara satu desa dengan yang lain, perbedaan cara pandang keagamaan antara satu individu dengan individu yang lain, kemudian beberapa perbedaan tradisi yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, inilah yang menjadi obrolan kami untuk membahas terkait dengan membangun narasi-narasi kepada stakeholder yang ada di kantor urusan agama, terutama kepada penyuluh terkait dengan konteks narasi yang akan disampaikan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu yang bisa meruntuhkan harmoni dan kondisi damai di dalam masyarakat. Program ini adalah program bincang pada pagi harinya dilakukan di pagi hari untuk yang biasanya ada kegiatan briefing atau rapat pagi. Inilah yang kami istilahkan MCMB. Nah, bagaimana tatanan masyarakat Kecamatan Bola saya istilahkan dengan ruang perjumpaan. Ternyata setelah mendeteksi dan menganalisis memandang beberapa aktivitas pertemuan masyarakat ini rata-rata didominasi dengan kata dalam bahasa Bugis didominasi dengan kata ma. Ada istilah mandre macurung, mandre ase baru, membaca rele dan membaca-baca. Nah, kita lihat ternyata setelah diamati ruang-ruang perjumpaan yang ada di beberapa desa di Kecamatan Bola ini adalah potret mengimplementasikan Sipaka Tahu, Sipaka Lebih, dan Sipaka Ini.
beberapa tradisi dan kebiasaan masyarakat terkait dengan adat istiadat mereka. uh, Manremat Curung ini sebenarnya adalah kegiatan kumpul masyarakat setelah mereka panen hasil bumi yang ditandai dengan kegiatan makan bersama yang biasanya dilakukan sebelum pelaksanaan peringatan hari raya mohon maaf sebelum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan menerima curung ini adalah khusus identik yang ada salah satu desa di Kecamatan Bola adalah Desa Sandre Sengade. Kegiatan ini adalah titik kumpul seluruh masyarakat di satu tempat, ditempatkan di masjid untuk bersama-sama menikmati barang bawaan mereka ke masjid dan di situ terbangun makan bersama. Kemudian ini rata-rata yang saya dapatkan, saya amati dalam kehidupan masyarakat, ruang-ruang perjumpaan itu adalah mereka dikumpulkan pada satu tempat, satu pertemuan yang menjadi tradisi mereka. Mereka berkumpul secara bersama. Kalau Mandre Aceh Baru ini adalah kegiatan syukuran setiap petani. Jadi mereka bergiliran dari rumah ke rumah. Jadi entah ada jadwalnya, dijadwalkan hari ini adalah rumahnya si A, berikutnya adalah si B. Mandrease Baru adalah tradisi masyarakat untuk mereka menikmati hasil tanam padi mereka setelah dipanen, dan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dan biasanya dilakukan di siang hari atau malam hari. Di siang hari mereka berkumpul dari beberapa kelompok keluarga berkumpul di satu tempat, dijadwalkan di rumah si A pada hari ini, besok dijadwalkan di rumahnya. Jadi program makan bersama di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bola itu habis panen itu sering sekali terjadi. Kemudian ini juga karena sebagian masyarakat juga adalah penanam jagung, maka ini sebagian aktivitas ini telah diakulturasi oleh Islam, di mana aktivitas-aktivitas ini tentunya halo, apa suara saya masih jelas? Mungkin perlu agak dekat ke device Pak KUA, Iya, agak jauh suaranya. Betul. Perlu dekat ya? iya suaranya kurang nyaring gitu, Pak. Kurang nyaring. Kalau Iya, sekarang? sekarang sudah lumayan. Iya. Jadi saya naikkan volume. Baik. Terkait dengan tradisi masyarakat ini sudah beberapa diakulturasi dengan ajaran agama Islam, yang mana sejarahnya sebelum Islam masuk, setelah itu diakulturasi dengan uh, Islam, terutama yang namanya Mabaca-Baca. Mabaca-Baca ini adalah konteksnya setelah diakulturasi oleh Islam, maka konteks Mabaca-Bacanya itu dijadikan sesuatu hal ya setelah diakulturasi oleh Islam. Nah, ini yang menjadi hal yang yang menjadi hal yang sangat urgent atau hal yang sangat menarik untuk membangun kedekatan dan kebersamaan adalah membuka
atau membuat ruang-ruang perjumpaan antara masyarakat yang dimana ruang-ruang perjumpaan itu berbeda, tempat berkumpul beberapa perbedaan adat istiadat dan budaya yang berbeda. Nah, eh, terkait dengan adat istiadat di Kabupaten Wajo ada beberapa semboyan Maradeka Towajoe Ade Nana Pupuang, bahwa masyarakat Wajo itu sangat menjunjung adat istiadat. Itu mungkin yang menjadi tema diskusi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Hal-hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan atau masukan terkait dengan hal ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Halo, moderator. Masih di mute Bu Zahia, Tabe masih mute. Oh, baik-baik. Terima kasih Ustadz Sapriyadi atas pemaparannya yang begitu menarik dan juga sangat mendalam ya tentang filosofi Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge. Yang mana ternyata eh, filosofi ini jelas memiliki makna yang sangat kuat ya dalam menjaga keharmonisan masyarakat Bugis itu sendiri. Dan dengan pemaparan tadi saya yakin nih teman-teman pastinya banyak mendapatkan pemahaman-pemahaman baru ya tentang filosofi masyarakat Bugis. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin saran-saran atau masukan atau tanggapan lainnya, kami persilahkan. Baik, silakan Bapak Ibu, bagi ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya atau memberikan masukan dan sarannya, silakan raise hand-nya. Ada Pak Ini Budiman dari Bu peserta Zahia. ada, oh ya silakan, silakan Pak Budiman, dulu kau nih. Silakan Pak Budiman di unmute dulu. Di unmute dulu Pak Budiman. Sama seperti saya tadi lupa unmute. Baik, silakan. Halo, Silakan Pak Budiman. Kayaknya jelas suara saya sebelah ini tidak bertanya ini. narasumber ini ya. Lama baru ketemunya di dunia maya lagi. Baik, jelas suara saya. Sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih Bu Host yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam sesi ini. Dan saya sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada Bapak narasumber yang beliau adalah notabene-nya sebagai teman satu alma mater di STAN Watan Pone dulu, sekaligus juga di sama-sama di pasca kemarin di Ian Bode, tapi saya kurang tahu apakah Pak Kuah yang sering sapanya kita panggil di situ adalah Sape namanya ya. Mohon maaf ini Pak Kuah. Ya sering sapa seperti itu, sapa kerapnya di kampus kita panggil Sape. Itu bahasa Bugis tulennya itu.
Saya tidak tahu apakah sudah diselesaikan pascanya atau bagaimana Pak. Wah, Selesaikan oleh kampus, Pak. oh selesai. Diselesaikan kampus. Garis miring DO. Alhamdulillah. Baik, baik. Sangat menarik dari pemaparan yang telah disampaikan oleh saudara kami, eh, Bapak Kuah. Alhamdulillah sudah menjadi kepala kuah. Sepengetahuan saya dulu masih sebagai penghulu, ternyata sudah jadi kepala kuah. Alhamdulillah, satu kesyukuran yang dimiliki oleh teman kita. Oke, menarik apa yang disampaikan oleh pemateri terkait dengan sifat atau sifat lebih sifat kainga dalam membangun harmoni eh, apa namanya telung pocoy seperti itu. Tadi sudah disampaikan, meskipun tadi mungkin sedikit saya berikan masukan, uh, tidak secara mendetail mungkin menjelaskan dulu bagaimana sifat atau sifat lebih sifat kainga dalam konsep apa namanya prinsip orang Bone, kemudian prinsip orang Wajo, kemudian Kabupaten Sopeng seperti itu. Yang kemudian semestinya kita ini mengharapkan untuk dijelaskan sebenarnya histori atau latar belakang sehingga kenapa prinsip itu muncul dalam perjanjian Teluk Pocoy yang ada di salah satu desa di Kabupaten Bone di Alem Mengempetwe. Dulu masih apa namanya perpecahan dari desa Timurung yang sekarang sudah terpecah menjadi desa Alem Mengempetwe. Saya pernah apa namanya sekali ke sana. Di situ kenapa Telung Pocoy di situ dikatakan perjanjian Telung Pocoy karena di situ apa namanya tiga kerajaan yang kemudian berkomitmen untuk kemudian melakukan perjanjian yang sangat sakralitas terjadi pada saat itu sehingga kemudian simbolisasi atau sebagai bentuk ke apa namanya perjanjian mereka sehingga kemudian ditanamlah batu sampai-sampai kemudian ada bahasa yang mereka sampaikan di situ bahwa kalau ada di antara yang kemudian ingkar terhadap perjanjian atau komitmen yang kita bangun karena ada isi perjanjiannya di situ maka kemudian akan dilelep batue ya akan kemudian di apa masukkan dalam di tanah kemudian di atasnya disimpankan batu seperti itu sehingga itulah kemudian batu itulah kemudian ditanam dari tiga sisi ada kemudian batu pertama itu simbolisasinya sebagai bone, kemudian ada batu yang agak sedikit kecil, kemudian ada batu yang tengah-tengah, ya sehingga kemudian bone melambangkan besar sebagai apa namanya kerajaan tua, sehingga dikatakan sebagai kakak. Kemudian sementara Wajo bukan ya, Wajo sebagai kakak, kemudian Bone di tengah, kemudian Sopeng sebagai anak cucu atau anak 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 bungsu seperti itu. Wajo sebagai kakak sulung, kemudian Bone sebagai saudara tengah, kemudian sementara kemudian Sopeng itu sebagai apa namanya anak cucung atau anak bungsu seperti itu. Sehingga kemudian mereka terjadilah perjanjian seperti itu. Isi perjanjiannya itu banyak sekali. Paling tidak kemudian isi apa namanya konsekuensi daripada apa namanya perjanjian ketika mereka melanggar di antara tiga kerajaan itu yang sudah berkomitmen maka kemudian itu akan ditenggelamkan akan dimasukkan dalam tanah kemudian dipasangkan di atas batu seperti itu sehingga itu lahirlah kemudian Teluk Pocoy artinya tiga batu yang ditanam sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga mempersatukan tiga kerajaan yang seperti itu. Kemudian inilah yang kami tadi ingin tunggu semestinya narasumber itu menyampaikan kepada audiens atau kepada peserta terkait dengan bagaimana sebenarnya lahirnya Telung Pocoy seperti itu, bagaimana siapa yang kemudian mengajak. Paling tidak kemudian sedikit menjelaskan sejarahnya seperti itu. Karena kalau kita jelaskan secara runut, ini saya kira panjang sekali. Jangankan 1 jam, itu 2 jam, 1 hari pun tidak akan selesai kita akan bahas seperti itu. Cuma memang tadi pemateri membatasi, kemudian dijadikan sampel dalam menegakkan atau mengukuhkan prinsip sifat atau sifat lebih ini dalam kancah di ranah wilayah kerjanya seperti itu dikatakan bola kemudian dengan menampilkan
adat istiadat yang terjadi di sana. Ada mantre Mencurung, kemudian mantre apa namanya, mantre Aceh Baru, kemudian mantre baca Arleh dan seperti itu. Itu sangat erat kaitannya dengan prinsip sipakatau, sipakalebih, sipakaingat. Sehingga kami tadi kemudian menunggu-nunggu bagaimana kemudian narasumber menjelaskan sedikit bagaimana Bone lahirnya, prinsip sifat takwa lebih, kemudian bagaimana Sopen juga menjelaskan apa latar belakangnya sehingga kenapa terjadinya Bone ingin mengadakan perjanjian begitu juga dengan Sopen kemudian Wajo seperti itu. Sehingga inilah yang mungkin sedikit sangat apa namanya, bahasa tidak menarik lah seperti itu. Bukan berarti saya mohon maaf narasumber, bukan tidak menarik sebenarnya, cuma maksudnya saya ingin juga menjelaskan secara paling tidak sedikit bagaimana Bone, kemudian bagaimana kerajaan Sopen, bagaimana kerajaan Wajo seperti itu. Sehingga kemudian terakhir disampaikan apa namanya, Wajo yang notabene adalah wilayah kerjanya dijadikan sebagai sampel dalam menerapkan tiga prinsip seperti itu. Kemudian sedikit pertanyaan Pak narasumber terkait dengan sipakalebi, sipakatau itu kira-kira sepengetahuan pemateri bagaimana apa namanya, penerapan atau implementasi sipakatau sipakalebi dalam perjanjian Teluk Pocoy dalam kerajaan yang lahir dapat tiga perjanjian itu. Bagaimana menerapkan sipakalebi dalam histori sejarah masuk pengetahuan pemateri terkait sehingga lahir prinsip itu. Ya, kenapa kemudian dijadikannya prinsip bagaimana mengimplementasikan ini sipakatau sipakalebi dalam sejarah sehingga kemudian tetap terjaga harmoni perjanjian Teluk Poco ini. Ya, saya kira mungkin untuk sementara seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Budiman, penyuluh KUA Ranabone ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya dan juga nantinya ada juga pertanyaan. Kita tawarkan dulu nih kepada Ustadz nih, apa mau langsung dijawab atau kita pertanyaan dulu? Ditampung semua dulu. Ya, Ustadz? Dibatasi 3 pertanyaan dulu, Bu. Oh ya, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Boleh Silahkan raise bertanya. hand. Siap, raise hand Pak, silakan. Biar ketahuan. Pak siapa ini? Ibu Fatma, tadi ada Bapak yang mau bertanya. Pak Kahar ya? Pak Kahar. Iya, Kahar. Bukan. Saya Kahar. Oh iya, silakan. Nanti ya Ibu Fatma setelah ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena tadi duluan Pak Kahar. Iya, siap. Pak Makasih. Kahar. Siap Bapak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak memungkinkan untuk menghidupkan kamera. Yang pertama, kemudian yang selanjutnya saya mau sampaikan terima kasih kepada materi pada malam hari ini. Kepada pihak yang menyelenggarakan webinar ini juga terima kasih banyak. Saya tidak panjang yang mau saya tanyakan. Persoalan sejarah atau hal apa yang melekat dengan perjanjian Teluk Pocoy, ya tadi sudah panjang lebar Diman. Yang ingin saya mau tanyakan ini merawat sifat atau sikap lebih sifat kaingo ini di era hari ini dan ke depan demi Indonesia yang dicita-citakan Indonesia emas. Jangan sampai kita mau berbicara sejarah mengenai Teluk Pocoy hanya berbicara sejarah untuk mengenang, tapi lupa bagaimana apakah sejarah ini atau perjanjian Teluk Pocoy ini masih diterapkan di masyarakat hari ini atau tidak. Jangan sampai hanya sekedar sepandai mengucapkan bahkan menyampaikan ke depan masyarakat, tapi ternyata implementasinya kurang. Ya, saya rasa persoalan di Bugis, Bone, Wajo, Sopen dan sekitarnya untuk membumikan moderasi beragama tidak susah. Karena sebelum muncul moderasi beragama, bahkan sebelum agama ada,
masyarakat sudah menanamkan atau memiliki nilai-nilai ini. Ada sifat tahu, sifat lebih, sifat ingat. Dan ketiganya ini saya harap, saya rasa tidak boleh ditukar. Tidak boleh sifat ingat, sifat lebih atau sifat tahu dulu. Harus sifat tahu dulu, baru sifat lebih, baru sifat ingat. Artinya harus kita menghormati seseorang, baru memuliakan. Tidak mungkin kita bisa memuliakan seseorang itu kalau kita dimuliakan, kalau tidak dihormati. Begitupun, kita tidak boleh langsung mengingatkan seseorang jika kita tidak memuliakan terlebih dahulu, begitu tidak menghormatinya. Makanya adat ini, pepatah ini apa? Pepatah Bugis ini memiliki pesan khas bahwa sebelum kau ingatkan seseorang, muliakan dulu. Sebelum kau ingatkan seseorang, hormati dulu. Gitu. Jadi artinya yang mau saya sampaikan bahwa bagaimana ini nilai sifat atau sifat lebih ini masih hanya tidak sekedar semboyan kah atau bagaimana? Dan kalau bisa, ini sebenarnya bukan hanya di Teluk Pocoy, di Indonesia untuk merawat kebinekaan dan keberagaman, begitupun keragaman ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Fatmawati dari Enrekang. Nah, ini dari teman-teman dari Sulawesi Selatan semua ya yang bertanya nih. Baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bismillah. Yang terhormat narasumber kita malam hari ini, Ibu Moderator. Singkat, ada kan kebetulan Pak Sapriyadi ini Kepala KUA. Jadi yang ingin saya tanyakan, adakah kegiatan tangan penyuluh, kebetulan juga saya seorang penyuluh agama, adakah kegiatan teman-teman di Kecamatan Bola yang maksudnya kegiatan real yang dilaksanakan untuk merawat ketiga apa tadi itu, si Paka tahu, si Paka lebih, dan si Paka ingat. Artinya kegiatan real di lapangan yang dilakukan untuk melestarikan tiga hal ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ada tanggapan dari kawan-kawan. Baik, Ustadz, dipersilakan untuk memberikan jawaban atau tanggapan balik dari uh, yang sudah dikemukakan teman-teman. Ya, baik Mungkin Ibu Moderator. langsung saja atau saya perlu ulang pertanyaannya, Ustadz? Langsung saya rapel 3 Ibu. Mudah-mudahan Siap, bisa ini antara saudara Pak Kahar dengan Pak Ustadz Budiman terkait dengan pertanyaannya saling berhubungan satu sama lainnya. Terima kasih tadi Pak Budiman sudah memberikan gambaran yang kebetulan saya luput untuk menyampaikan terkait dengan sejarah, konteks sejarah perjanjian Teluk Pocoy yang setidaknya tadi Pak Budiman telah menyampaikan banyak hal terkait dengan itu, terkait dengan materi Teluk Pocoy. Saya mulai tadi dengan Teluk Pocoy yang mengilhami penggambaran terkait dengan masyarakat di Teluk Pocoy yang saya notabene-nya adalah Sope, Wajo, dan Bone. Kemudian terkait dengan bagaimana kemudian prinsip-prinsip ini ada di penggambarannya ada di masyarakat ada di masyarakat Bugis Bone Sopeng Wajo antara satu dengan daerah dari ketiga daerah ini implementasinya di masyarakat sampai sekarang ini ketika kita lihat ingin merawat kebinekaan dan merawat harmoni dalam kehidupan masyarakat, hal ini masih menjadi kuat sebenarnya. Ini masih menjadi modal dan fondasi dasar dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Tentunya kalau tadi Pak Kahar menanyakan tentang implementasi sampai sekarang ini, dan inilah yang menjadi tantangan bagaimana bagaimana tradisi dan budaya, penghargaan terhadap tradisi dan budaya itu dilestarikan untuk merawat kebinekaan yang ada. Sumbangsi adat dan budaya ini menjadi pengikat harmoni yang terjadi di masyarakat. Nah, pertanyaannya ketika si Paka ingat, si Paka lebih, dan
mohon maaf, sipakatau, sipakalebi, sipakaina, dalam kehidupan masyarakat Bugis sekarang ini, pertanyaannya tadi apakah ini masih relevan atau tidak? Tentu tadi telah disampaikan oleh Pak Kahar bahwa hal ini masih sangat relevan dan masih menjadi ini. Kalau terkait dengan sejarah lahirnya, karena tentunya ini masih terkait dengan sejarah kerajaan dulu sampai sekarang ini, inilah yang menjadi menjadi fondasi saya sebut sebagai filosofi nilai filosofi dalam membangun dan mengikat harmoni damai beragama dalam kehidupan masyarakat. Nah pertanyaannya kalau ini hilang inilah yang nanti akan link dengan pertanyaan Ibu Haja Fatma dari Endrekam. Adakah program penyuluh, adakah program penyuluh yang secara langsung dilakukan untuk di wilayah sasaran masing-masing. Kebetulan kami di kantor urusan agama Kecamatan Bola, penyuluhnya penyuluh PNS 1, penyuluh P3K3, kemudian penyuluh non PNS ada 3 yang 4 tahun ini alhamdulillah yang ketiga-tiganya ini telah yang dilakukan untuk semakin mendekatkan masyarakat dengan nilai budaya Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakaina ini, dia menyusur pada wilayah sasarannya, terkait dengan beberapa adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat yang semakin hari tergerus dengan arus globalisasi dan modernisasi. Tentunya penyuluh turut andil dalam melestarikan kumpul-kumpul bersama. Contohnya di Santai Sengade yang ada salah satu desa di Kecamatan Bola, ada desa Raja Maulang, ini tradisi Mandre Ase Baru dari satu untuk hadir bersama setelah penyuluhan kepada kelompok sasarannya. Itu mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin masih ada kesempatan lagi ya untuk 3 orang penanya. Kita buka session kedua tanya jawab. Ya Ustadz ya, 3 orang lagi ya Ustadz. Ya boleh. Masih ada kesempatan untuk penanya lagi atau memberikan tanggapan dan masukannya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Di kolom chat Zoom tuh ada, tinggal dibacakan. Oh ya siap. Mungkin penyuluh. Oh ini. Ibu Iriani Ambar, ARK Sulawesi Selatan. Lagi-lagi dari Sulawesi Selatan. Kecamatan Ujung Kota Paretare. Terkait filosofi hidup Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge dan interaksi sosial saat ini yang lebih sering terhubung melalui platform online yang tidak selalu mencerminkan nilai saling menghargai dan mengingatkan, terutama generasi muda dapat saja tereliminasi dari filosofi tersebut, sehingga berdampak pada penurunan dan penghayatan filosofi Bugis yang sosial. Oh ini memberikan ini aja ya, statement ya. Tapi mungkin bisa ditanggapi balik nanti dari Pak Ustadz ya. Baik, masih ada lagi kawan-kawan ARK atau teman-teman para penyuluh, kepala KUA, para penghulu. Para peserta webinar yang lainnya, silakan kami persilakan. Masih ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan-masukan dan saran? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih. Silakan. Silakan Ustadz Taif Adnan. Baik, kalau saya ingin bertanya, ini mungkin ini bagian juga dari harmoni beragama ya. Kan perkawinan itu kan termasuk bagian daripada harmoni. Nah, bagaimana dengan nilai sipakatau, sipakalebi, sipakainga ini?
kalau kita kaitkan dengan perkawinan misalnya antara orang Bone dengan Sopeng, Sopeng dengan Wajo dan sebagainya. Apakah ini juga dibawa atau ikatan ini nggak begitu kuat di antara misalnya perkawinan di antara mereka ini? Saya ingin tanggapannya seperti itu. Iya, Baik, mungkin cukup dua aja ya Ustadz ya, ya nanti menanggapi akan berkembang di balik pernyataan-pernyataan dari berendam. teman-teman ERK nih. Ya, oke. Silakan Ustadz. Iya, saya tanggapi dulu terkait dengan Ibu Ibu Iriani Ambar. Ini angkatan saya, ARK Sulawesi Selatan 2024. Ya, betul sekali Ibu terkait dengan filosofi ini dan terkait dengan eh, media melalui platform online. Di PR bersama untuk tetap menjadikan filosofi dan menjadikannya sebagai landasan berpijak dalam melakukan interaksi dengan atau platform media online. Terima kasih Ibu Ambar atas tanggapannya. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Naif Adnan, apakah nilai filosofi Sipakatau sekali lebih ini ketika dihubungkan dengan perkawinan, perbedaan antara masyarakat Bone, misalnya Bone ke Wajo, atau Sopeng ke Bone, atau Wajo ke Bone. Nah, ketika ini ada satu prinsip yang terjadi di masyarakat bahwa laki-laki akan mengikut pada adat yang didatangi atau akan ikut pada adat perempuan yang didatangi. Terkait dengan Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainya, bahwa prinsip ini sangat mendasar dalam hubungan eratnya untuk mengikat tali perkawinan antara tiga kabupaten yang berbeda ini. Dan sekali lagi saya kembali bahwa laki-laki akan mengikut pada adat yang didatangi atau perempuan, dan tentunya dalam kesepakatan ini rata-rata kesepakatan itu dibangun dalam dibangun secara bersama. Ketika dalam ikatan perkawinan, kesepakatannya adalah di lingkungan perempuan, maka laki-laki akan ikut adat kepada lingkungan perempuan. Jadi misalnya contoh kasus dalam pernikahan antara Bugis Bone dengan Bugis Wajo, peristilahan yang berbeda antara Mapetu Ada dengan Mapasiareke. Perbedaan yang saya temukan ketika di masyarakat yang datang di Kabupaten Wajo, istilah Mapasiareken itu adalah hal yang dilakukan pada hari akad, jadi tetap dilakukan kembali. Berbeda dengan di Kabupaten Bone. Kalau di Kabupaten Bone, Mapasiareken itu di-include dengan Maputuada atau Mapendredui. Itu mungkin yang menjadi hal yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Mas Adnan. Saya Baik, kembalikan Bapak ke Ibu. moderator. Cukup ya Pak Ustadz? Cukup. Apa masih kita bisa buka sesi baru lagi? Gimana Ustadz Naif Adnan? Bang Naif Adnan, apa kita Aman, cukupkan sampai di sini? aman, aman, aman. Itu ada yang komentar di chat Zoom tuh. Siapa? Pak Misbahudin. Siap. Oh, Bapak Misbahudin. Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainge saat ini sudah mulai memudar sebagai sebuah nilai-nilai moralitas. Apa yang harus direalisasikan
untuk menumbuhkan kembali aspek budaya agar keteladanan dalam filosofi si Pekainge ini tetap mengakar dalam masyarakat. Nah, apa yang harus direalisasikan katanya Ustadz? Baik, siap Ustadz. Silahkan. Mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir ya. Iya, tentunya yang terima kasih atas ininya dulu, masukannya terkait dengan hal ini. Ruang gerak kita bersama eh, terkait dengan nilai filosofi ini khususnya di Kabupaten Wajo, eh, Bone atau Sopeng. Kebetulan saya orang Bone, kerjanya di Wajo. Hmm, terkait dengan si Pakatau suka lebih sudah mulai memudar akibat pergeseran nilai dan perkembangan pesat yang kita hadapi sekarang ini, tentunya menjadi gerakan kita bersama bahwasanya penghargaan terhadap tradisi adalah sesuatu tetap dilestarikan. Kalau dalam prinsip kita ada satu prinsip mapatupu ri ade mapasandre di sarae. Artinya bahwasanya sendikan pada adat dan sandarkan pada agama. Nilai akulturasi antara budaya dan agama inilah yang coba kita gaungkan, coba kita gaungkan secara bersama, yang tentunya dalam hal ini di Kementerian Agama, moderasi beragama yang salah satu indikatornya adalah penghargaan terhadap tradisi adalah sesuatu yang harus kita kampanyekan secara bersama supaya nilai-nilai ini tidak tergerus oleh arus globalisasi, arus perkembangan yang ada. Itu mungkin yang menjadi tanggapan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin tadi kalau di tempat saya sih kurang kurang jelas ya yang terakhir ini Ustadz. Tapi mungkin bisa ditangkap ya bahwa untuk agar tidak memudarnya nilai-nilai filosofi yang telah disampaikan tadi, harus adanya penghargaan terhadap tradisi yang untuk tetap melestarikannya ya Ustadz. Baik, kawan-kawan kita cukupkan sampai di sini ya untuk sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini yang telah membagikan ilmunya dan juga kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti webinar kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan tidak ini ya, setelah di-share link absen pada mundur. Kalau kita dari diskusi tadi mungkin bisa saya mengambil sedikit kesimpulan ya, bahwa walaupun nilai-nilai atau filosofi Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge ini uh, pada zaman sekarang ini sudah mulai tergerus atau mulai memudar. Akan tetapi kalau kita bisa melestarikan dan menerapkannya dalam kehidupan uh, bermasyarakat, maka ini akan menciptakan keharmonisan dan kerukunan. Dan ini tidak hanya berlaku pada masyarakat Bugis saja, akan tetapi juga kepada masyarakat Indonesia seluruhnya. Dan sangat ini bagus sekali kalau seandainya kita bisa tetap menanamkan nilai-nilai filosofi Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge ini. Baik, Bapak Ibu, demikian mungkin semoga kegiatan ini bermanfaat dalam memperkuat pemahaman kita tentang nilai-nilai atau filosofi Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakainge, serta memberikan kontribusi positif dalam penguatan resolusi konflik dan keharmonisan antar umat beragama di masyarakat. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya sedikit berpantun ya, boleh ya Bapak Ibu ya? Cantik indah bunga akasia, warna-warninya sangatlah ramai. Para ARK tersebar di Indonesia,
Semoga terjaga Indonesia damai. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian webinar Depak kita pada malam hari ini. Mohon izin saya mengingatkan kepada kawan-kawan untuk bisa mengisi link absensinya. Nanti kalau kelupaan mengisi link absensi tidak mendapatkan sertifikat, sayang ya. Karena sertifikat salah satu bukti fisik kita. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih segala perhatiannya dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar ini, terutama bagi para admin ya, Ibu Fatma, Mbak Cici, Bang Naib. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkat beliau-beliau inilah kita selalu bisa mengadakan webinar Depak ini setiap minggunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat buat Ustaz Priyadi. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih kepada narasumber dan moderator kita. Izin untuk kita mengabadikan bagi yang berkenan menyalakan kameranya, monggo. Saya ada 4 slide di sini. Saya izin untuk di capture. Ustadz, ya. izin ngasih saran sedikit, Ustadz. Gimana kalau ke depannya kita punya background, Ustadz, untuk webinar kita? Jadi biar sebenarnya sudah ada sih. Kemarin saya juga mengusulkan ke Mbak Fatma, tapi mungkin belum sempat di-share ya. Iya. Dari awal status sudah ada. Ya, oke. Baik ya, teman-teman. Saya izin ya. Makasih Bu, diingatkan Bu Zahia. Saya izin capture untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sehat semua. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan share link YouTube-nya ya. Yuk. Cepat. Ya, izin saya live ya. Ya, izin juga live.